Ya. Shalom, selamat pagi anak-anak, anak-anak TK, SD, dan SMP. Hari ini Rabu 12 Januari 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan masuk dalam morning devotion untuk supaya kita dapat melalui hari ini dengan baik. Dan sebelum memulai renungan di pagi hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Terpujilah namamu yang kudus, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus di pagi hari ini, ya Bapa, mengucapkan puji syukur terima kasih karena Tuhan sudah menjaga menyertai kami dari istirahat kami di malam yang gelap hingga kami boleh dibangunkan pagi hari ini. Dan saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kami dalam perjalanan dari rumah hingga kami boleh tiba di sekolah kami. Dan kami akan mulai pembelajaran pada hari ini. Dan sebelumnya kami akan mengikuti renungan di pagi hari ini. Dan biarlah renungan di pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu orang tua kami dalam segala kesibukan mereka di dalam mencari nafkah untuk kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga berkati para bapak ibu guru yang akan memberikan pembelajaran terhadap kami. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan juga berikan hikmat kepada masing-masing kami sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk renungan pada pagi hari ini, temanya adalah Tuhan memelihara. Dan untuk tema Tuhan memelihara ini, Pak Joni akan mengambil dari ayat Alkitab. Kita akan membaca bersama-sama dari 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, jadi 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Anak-anak, ada banyak hal yang bisa menimbulkan kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Baik itu masalah kehidupan kita hari lepas hari, kebutuhan hidup kita, misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga masalah-masalah lain seperti kondisi kesehatan kita, kondisi perekonomian kita, kesejahteraan kita, pendidikan kita, dan juga keamanan kita. Begitu banyak hal yang harus membuat kita paling tidak merasa khawatir. Tetapi pada hari ini kita mau belajar sesuai dengan firman Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang akan memelihara kita. Orang bisa mengalami kekhawatiran karena keberadaannya sendiri, atau bisa juga karena keberadaan orang lain, atau bisa juga karena lingkungan di mana dia hidup.
Dan sebagai orang percaya, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu? Apakah kita akan membiarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, atau justru kita akan melakukan sesuatu yang dapat mengatasi rasa khawatir tersebut? Firman Tuhan pada hari ini di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7 tadi mengatakan, dan memberikan satu nasihat kepada kita, supaya umat percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupannya. Dikatakan segala kekhawatiranmu. Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, dan Dia akan memelihara kita. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Tuhan, yang merupakan janji Tuhan, yang terdapat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-7. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan pada ayat yang ke-8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Itu adalah janji Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah yang adalah setia dan adil, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Janjinya itu pasti ditepati. Ada satu ilustrasi yang ingin menyatakan, ilustrasi ini bercerita tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan. Di suatu musim dingin di negara Eropa, ada seorang janda miskin yang hidup bersama anaknya. Dan janda ini bercerita kepada anaknya karena kehidupan mereka yang sangat miskin, sehingga pada saat memasuki musim dingin ini mereka tidak mempunyai perbekalan makanan, sesuatu untuk dapat dimakan. Dan kita tahu bahwa di musim dingin biasanya tubuh kita itu membutuhkan konsumsi makanan yang lebih banyak, sehingga dengan makanan yang lebih banyak itu ada kalori yang terbakar dalam tubuh kita yang dapat dipergunakan untuk memberikan kehangatan bagi tubuh kita. Anaknya ini bertanya, Bu, bagaimana kita bisa makan pada hari ini? Dan si janda miskin ini berkata, dia bercerita, nah di dalam Alkitab itu pernah terjadi cerita bahwa ada nabi Tuhan yang namanya Nabi Elia. Itu dipelihara oleh Tuhan pada saat Nabi Elia ini disuruh oleh Tuhan untuk mengungsi ke tepi sungai Kerit. Dan untuk makanan dari Nabi Elia ini, maka Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk setiap hari datang ke tempat di mana Nabi Elia ini mengungsi, yaitu di tepi sungai Kerit ini. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan menguasai alam semesta ini, sehingga burung pun bisa disuruh oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan bagaimana di situ dibuktikan bagaimana Tuhan menyertai Nabi Elia. Nah, kemudian si anak ini setelah ibunya selesai bercerita tentang Nabi Elia ini, dia berkata pada ibunya dengan sambil menahan lapar, dia bilang,
bahwa, Bu, bolehkah saya membuka pintu rumah kita supaya ada burung gagak juga yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita. Siapa tahu Tuhan juga akan melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan pada Nabi Eli. Kemudian ibunya ini bilang, iya nak, silahkan. Dan tidak berapa lama kemudian ada seorang laki-laki yang lewat rumah mereka dan berkata, Ibu, maaf, ini musim dingin. Semua rumah di sepanjang jalan ini menutup pintunya supaya tidak kedinginan. Tetapi kenapa ibu membuka pintu rumah ini? Kemudian ibu itu berkata bahwa saya dan anak saya sedang menunggu burung gagak yang dikirimkan oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Nabi Elia. Dan ternyata pria yang lewat ini adalah wali kota di mana ibu janda ini tinggal, dan dia berkata bahwa, Ibu, saya adalah wali kota yang menjadi wali di kota di mana ibu tinggal ini. Dan apa yang ibu katakan, Tuhan sudah memenuhinya. Karena sayalah gagak yang dikirimkan oleh Tuhan. Saya akan menjamin kebutuhan makan ibu dan anak ibu. Dan biarlah ibu dan anak ibu boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai ibu dan anak. Demikian anak-anak, kita melihat bahwa dari ilustrasi tersebut kita lihat bahwa iman yang dimiliki oleh ibu dan anak ini menggerakkan hati Tuhan untuk menyuruh wali kota ini datang dan menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh mereka berdua. Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita senantiasa. Mari kita menjalani hari ini dengan satu keyakinan, Tuhan yang adalah juru selamat kita akan senantiasa memelihara kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang sudah boleh kami dengar ini. Dan biarlah dengan renungan ini kami boleh yakin dan percaya bahwa dalam situasi sesulit apapun kami punya Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Terima kasih karena Tuhan mau menjadi Tuhan kami. Amin.